Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah korupsi kuota haji yang diduga menyeret salah satu ustadz ternama. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan bahwa direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri alias Uhutur, Khalid Zid Abdullah Basalamah, mengembalikan sejumlah uang yang diduga terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023 hingga tahun 2024 di Kementerian Agama ke KPK. Uang tersebut kini dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, dan besaran uang yang diperkirakan mesti dikembalikan. Hal ini membuat pengembalian uang yang dilakukan Ustaz Khalid Basalamah ke KPK dilakukan bertahap atau tidak sekaligus. Ya, tapi ini belum jelas ya kasusnya sebagai tersangka atau saksi gitu ya Ustadz ini. Jadi kalau misalnya sampai tersangka gitu ya terlibat sama korupsi ini, ini bisa menghancurkan reputasi Ustadz ini. Karena kan Ustadz ini tuh banyak dipercaya oleh banyak orang. Nah, kalau misalnya yang banyak dipercaya oleh banyak orang ini melakukan korupsi, terus kita harus percaya sama siapa lagi gitu ya. Jadi tokoh-tokoh agama gitu kalau misalnya melakukan kejahatan ataupun tindak kriminal, itu bagaimana dengan umat yang dipimpinnya gitu. Jadi jangan sampai gitu ya ustadz ini tuh sampai terlibat, ya mudah-mudahan ketika dikembalikan itu jadi saksi, jadi benar-benar gara-gara tadi terseret saja menjadi korban gitu. Kalau jadi korban kan berarti dalam masalah pemaksaan atau ustadznya nggak pingin tapi dipaksa untuk terlibat, ya mudah-mudahan itu yang terjadi, jangan sampai terlibat ikut menikmati uang hasil korupsi. Ya, mana buktinya ini ketika dia itu mengembalikan uangnya berarti kan tahu, oh ini uang panas nih, uang yang tidak boleh digunakan, ya uang haram gitu. Jadi dikembalikan, benar-benar jujur gitu. Mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jumlah uang yang diserahkan dan disita itu masih dalam proses penghitungan hingga saat ini. Kendati begitu, Budi mengaku belum dapat memastikan asal-usul uang tersebut. Meskipun uang itu diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Belum dipastikan ya, belum bisa dipastikan. Jadi karena harus diperiksa dulu nih, apakah ini tuh benar-benar uang yang merugikan, udah cukup atau tidak, atau tadi masalah ini tuh kadang-kadang uang kan nyampur, apakah ini benar-benar penghasilan, apakah ini benar-benar hasil korupsi, atau hal yang lainnya. Harus diinvestigasi dulu supaya jelas ini uangnya itu benar-benar korupsi atau tidak gitu. Kalau korupsi ya harus disita Menurutnya, gitu kan. barang bukti yang telah disita sangat dibutuhkan oleh penyidik Ya, untuk membuat bukti-bukti perkara ini semakin terang. biar jelas nih masalahnya di mana gitu. Seperti diketahui, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ustaz Khalid sebagai saksi dalam kasus ini Itu di ya Gedung Merah saksi. Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa 9 September 2025 lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku menjadi korban penggeseran visa haji khusus serta Ya, jadi menjelaskan korban awalnya katanya. dia dan 121 jemaah lain yang merupakan jemaah haji furoda. Namun, ia mengaku ditawari untuk berpindah menggunakan visa haji khusus oleh Komisaris PT Muhibah Mulia Wisata Ibnu Mas'ud. Tuh ya ditelusuri tuh dari PT-nya tuh, kenapa bisa nawarin kuota tadi gitu kan. Soalnya begini kan, kalau misalnya ada tawaran gitu kan, kita nggak tahu nih tawaran ini tuh ternyata wah hasil korupsi gitu, dari kuota yang harusnya reguler diubah ke haji yang khusus gitu kan. Mungkin ustadz ini bilang wah ini kayak dapat kesempatan nih, nggak tahu ternyata kuota tadi itu kuota dari haji yang telah dikorupsi gitu. Jadi kan jadi korban juga karena adanya ketidaktahuan. Jadi kayak misalnya kalian tawarin sesuatu gitu, barang murah nih
gitu, misalnya harusnya 1 juta ditawarin jadi harga 1.000 gitu, kalian beli tapi nggak tahu oh mungkin ini diskon atau emang giveaway aja. Ternyata setelah kalian terima ya misalnya dengan barang tadi itu ternyata barang hasil korupsi, makanya kan tadi langsung dikembalikan. Oh ini kalau misalnya korupsi uangnya harus dikembalikan itu karena tadi ya untuk menjadi bukti juga ya bahwa oh ini ada dananya nih ke sini gitu. Nah, kalau misalnya masalah yang jadi korban, tersangka atau sebagainya itu masih dalam penyidikan juga ya, mudah-mudahan hanya menjadi saksi saja dan menjadi korban, bahwa tadi ya dari sistemnya itu yang salah sehingga Ustadz ini tuh jadi terseret juga gitu ya. Jadi belum ketahuan ini kalau misalnya jadi saksi ya harus dibeberkan secara sejujur-jujurnya bahwa Ustadz ini tuh tidak terlibat dan hanya menjadi korban. Jadi ya itu yang diharapkan ya sebagai mungkin para pengikutnya atau umatnya yang berada di bawah bimbingan dari Ustadz ini. Khalid menjelaskan Ibnu Mas'ud menawarkan visa haji khusus dengan mengatakan bahwa ia dan jemaah lainnya akan berangkat menggunakan kuota resmi dari Duh, pemerintah. kan bilangnya resmi dari pemerintah gitu. Ia menyebut menerima tawaran untuk menjadi jemaah di PT Muhibah Mulia Wisata. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa terdapat kuota haji tambahan resmi sebanyak 20.000 dari Kemenak. Nggak tahu nih, masih bilang tawaran ya, berarti kan nggak ketahuan itu Sebagai tawaran informasi, bagaimana. kasus ini bermula dari adanya kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024. Usai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Kuota tambahan tersebut diberikan untuk memangkas waktu tunggu para jemaah, terutama Gitu. untuk jemaah reguler. Jadi kan dari 20.000 tuh harusnya dibagi kalau nggak salah tuh 92% yang reguler, 8% yang khusus gitu. Tapi bukannya dibagi 92 8% ya, 92 sama 8% jadinya 50-50 gitu. Jadi 50.000 yang khusus, 50.000 yang reguler. Itu yang kuota yang dipermainkan ya. Jadi itu yang dikorupsi. Yang harusnya tadi itu apa ya, 92% diubah jadi 50% yang regulernya. Sedangkan yang harusnya khususnya itu 8% diubah dinaikkan sampai 42% ya, jadi 50 juga. Itu yang dikorupsi. Jadi kan kuotanya dipermainkan tuh ya datanya, sehingga orang-orang tuh bayar lebih mahal. Harusnya tadi yang ngantri ya itu bisa dipercepat kan, dapat tadi ya banyak 20.000 tadi ya yang pembagiannya, tapi dikorupsi sehingga orang-orang tadi itu bisa bayar lebih untuk dipercepat gitu kan. Aduh, bahaya banget ini, dipermainkan ya ini ya kuotanya. Berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota tersebut seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Nah itu pembagiannya. Namun, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melalui Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 2024 menyatakan bahwa sebanyak 20.000 kuota dibagikan 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus. Tuh, itu yang dipermainkan ya kuotanya. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Bahkan adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan tersebut. Jadi aliran dananya banyak juga. Namun KPK hingga saat ini belum juga merilis siapa tersangka dari kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah itu. 1 triliun. Ya, jadi masih dalam penyelidikan. Soalnya ini besar banget ini, nggak cuma dari kementeriannya saja ya, bagian kepalanya yang mengatur kuota tadi, tapi kan tadi kuota itu harus disebarkan juga kepada biro-biro perjalanan tadi. Kalau misalnya biro-biro yang haji ini itu ikut terlibat, ikut bekerja sama untuk memanfaatkan kuota ini, berarti bisa aja terseret gitu. Kayak misalnya kayak kasus Ustadz ini juga. Jadi Ustadz ini tuh kayak mungkin kan dapat kuota gitu, tapi nggak tahu ternyata kuotanya itu kuota yang telah dikorupsi atau kuota yang telah dimainkan
harganya ataupun dimainkan datanya. Ya, jadi mungkin aja jadi korban. Ya, itu yang harapannya terjadi. Jadi Ustadz ini tuh nggak terlibat menikmati kuota tadi. Ya, jadi secara sukarela terlibat gitu, tapi hanya menjadi korban gara-gara ditawari oleh tadi PT-PT yang mungkin mendapat kuota yang tidak bagus itu, yang haram tadi, yang harusnya buat yang reguler. Ya, yang reguler kan ngantri tuh lebih dari 20 tahun mungkin ya untuk ikut berhaji, tapi harus tertunda juga karena masalah seperti ini. Ya, jadi yang kasihan tuh yang regulernya yang harusnya bisa dipercepat gitu kan gara-gara dapat kuota tambahan 20.000, tapi malah harus tertunda, ya harus ngantri lagi karena 50%-nya itu dikorupsi, ya naik 42%-nya lah dari yang harusnya normal ya untuk kuota haji khususnya, sekarang naik jadi 50%. Itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan ini bisa terungkap nih siapa aja yang bermain nih, ya yang entah itu dari pusatnya atau orang-orang kerabatnya yang memanfaatkan ataupun dari orang-orang yang menikmati hasil korupsi ini, ya harus ditindaklanjuti dan kalau bisa dibuang lah dari masalah sistemnya supaya memperbaiki sistemnya ke depannya ya biar nggak dikorupsi lagi ataupun menjadi masalah ke depan gitu ya. Jadi harus ditindak lanjuti lebih dalam dan diadili seadil-adilnya ya. Karena yang dirugikan tuh banyak orang, nggak cuma ratusan, mungkin ribuan dan puluhan ribu orang gitu karena masalah seperti ini. Mohon kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Ya, ya mungkin sekian ya yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, semoga video itu bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.